Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Arif Pujianto. NIM 1802010. Oke, jadi kita di sini kali ini kita bakal membahas sebuah metode menyelesaikan studi kasus. Bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya. Itu di sistem pendukung keputusan. Jadi kita kali ini bakal menyelesaikan kasus menggunakan salah satu metode, yaitu analitik hierarki proses. Nah, jadi di sini saya udah ada soal. Nanti kita bakal ngerjain, selesain satu-satu. Bagaimana caranya, sistemnya gimana, penyelesaiannya gimana, untuk mendapatkan hasilnya gimana. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini saya sudah ada soal. Di soal tersebut diketahui beberapa kriteria dalam menentukan mitra kerja supplier spare part motor adalah harga, kualitas spare part, waktu pengiriman, dan diskon. Di mana pertimbangan pemilihan mitra kerja adalah ini adalah parameter untuk nanti kita ngisinya menggunakan Excel ya. Perhitungannya kita menggunakan Excel. Kebetulan ini oke. Saya udah buat skemanya, sini udah saya taruh di sini ya. Jadi untuk di sini kita bakal mencari supplier mana yang bagus untuk kita pilih sebagai supplier spare part kita. Tapi kita harus ada kriteria, kita harus melihat harganya gimana, kualitas spare partnya gimana, waktu pengiriman, dan diskonnya. Jadi gini skemanya, kita buat dulu di Excel kurang lebih seperti ini. Kita buat tabel. Di tabel ini kita buat seperti ini. Ini harga, kualitas spare part, waktu pengiriman, dan diskon. Ini mouse-nya agak lari-lari soalnya. Nah, terus atasnya kita buat juga kayak ini. Ini dia menggunakan sistem segitiga ya. Dimana ini caranya kayak gini. Untuk misalkan harga ketemu dengan harga ataupun kualitas spare part ketemu dengan spare part, itu nilainya udah ditentuin, nilainya itu adalah 1. Jadi setiap pertemuan ini kita langsung kasih nilai aja 1. Setelah itu untuk mengisi kolom-kolom yang lain seperti kolom yang ini kita mengacu kepada soal, dimana untuk soal sendiri ini udah ada ya, harga lebih penting 3 kali daripada kualitas spare part. Harga lebih penting 3 kali daripada kualitas spare part. Jadi tiganya ini kita masukin di kolom yang ini. Waktu pengiriman sama aja, harga lebih penting 2 kali daripada waktu pengiriman. Sini diskon 2,5 kali. Untuk kualitas spare part 1,5 kali. Untuk kualitas spare part dengan diskon itu 3 kali. Untuk waktu pengiriman itu 2 kali. Nah, begitu seterusnya. Ini kan dia membentuk sebuah segitiga. Segitiga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu membuat segitiga. Itu namanya ordo. Jadi ordo segitiga itu segitiga atas yang ini. Untuk mengisi kolom yang di bawah, ini sebenarnya istilahnya seperti kayak dikasih pembatas ya. Satu ini adalah pembatas untuk yang bagian atas sama bagian bawah. Untuk mendapatkan hasil yang bawah itu dia ada rumusnya itu 1 per nilai yang berada di segitiga atas. Jadi contohnya kayak ini 1 per C4 ini kan nilainya 3, jadi 1 per C4 atau manualnya seperti ini udah saya buat juga. 1 per 3 sama dengan itu hasilnya 0,33. Nah, 1 per 2 waktu pengiriman sama harga. Kita lihat di sini waktu pengiriman sama harga, berarti nilainya kayak ini. Nah, 1 per 2 itu hasilnya 0,50. Nah, selanjutnya 1 per 2,50 tinggal waktu pengiriman sama kualitas. Waktu pengiriman sama kualitas itu jadinya waktu pengiriman sama kualitas. Ini 1,50 hasilnya 0,67.
seterusnya sama gitu, yang kosong juga kita isinya gitu, 1/1 tinggal kita lihat kalau misalkan diskon sama harga di sini, berarti sini diskon sama harga, berarti yang diambil yang ini, kayak gitu caranya. Kalau udah keisi, nanti kita totalin. Nah ini kita totalin terusnya sum, kita totalin. Kalau secara manual seperti ini, kita totalin. Udah kita totalin, udah dapet hasilnya. Di sini kita ada priority vector, dimana di sini priority vector ini mengacu pada tiap-tiap masing kriteria agar kita bisa mendapatkan nilai untuk pembandingnya nanti. Jadi untuk mencarinya itu rumusnya 1/4 dikali harganya dibagi dengan jumlah ditambah kualitas dibagi dengan jumlah, waktu pengiriman dibagi dengan jumlah, terus seperti itu sampai nanti ketemu hasil 0,44. Begitu juga untuk yang selebihnya sampai nanti totalan untuk semua ini, totalannya ini bakalan nggak lebih dari 1,00 25 ini nanti, karena kan yang ini manual ya, hasilnya itu nggak akan lebih dari 1,00, itu pasti. Selanjutnya mencari BEV. Untuk mencari nilai ini kita jumlah itu kita kali dengan priority vector, terus ditambah lagi kayak gitu. Untuk kualitas, waktu pengiriman, sama diskon, sama aja kayak gitu semua. Nanti dapatlah hasil 4,20, dimana untuk 4,20 itu nilai untuk mencari CI nya. Untuk rumusnya sendiri udah ditentukan ya, yaitu nilai 4,20 nilai PEV itu dikurangin 4, dikarenakan kita ada 4 kriteria dan 4 kriteria itu dikurang 1, rumusnya seperti itu. Nah, dan untuk mencari CR nya itu rumusnya nilai dari CI itu dibagi 0,90, dikarenakan untuk 4 kriteria itu nilainya 0,90. Misalkan kita memakai 3 kriteria atau 3 ordo, itu nilai yang harus dibagikan 0,58. Itu udah metriknya udah ada, udah dibuat istilahnya, udah ada peraturannya. Selanjutnya kita mencari untuk tiap-tiap kriteria. Jadi ini kita masukin untuk nama, ini kan kita mencari supplier ya, dimana untuk nama-nama supplier tokonya itu ada Astra, Trijaya, Jaya Oil, sama Surya Motor. Ini ada 4 kriteria, ada 4 ordo. Cara mencarinya pun sama seperti mencari di kriteria, kurang lebih seperti itu. Dia hanya bukan perbedaan ya, dia di sini ada segitiga atas maupun segitiga bawah. Misalkan ini kan, ini segitiga atas ini, dikarenakan kita hanya bisa mengisi yang kita rubah untuk bagian yang bagian atas. Untuk sementara bagian bawah itu hasil dari pembagian dengan segitiga atas. Nah ini kalau untuk ini contoh dari segitiga bawah, dimana untuk yang hanya bisa diisi itu di bagian bawahnya. Untuk bagian atas sendiri itu adalah hasil dari pembagian dari segitiga yang bawah. Oh ya, satu lagi jangan lupa, untuk nilai persen CR nya itu nggak boleh lebih dari 10%. Itu udah ketentuannya, jadi nggak boleh lebih. Nanti nih kalau udah dapet semua hasil ininya, priority vektornya, nanti kita buat kualifikasinya di sini. Kita buat bobotnya, composite weight sama weightnya. Jadi untuk harga, kualitas, sama diskon per masing-masing supplier yang udah kita dapatkan, ini kan weight dari kriterianya, bobot dari kriterianya. Dari harga harus 0,44. Nah, sementara untuk Astra sendiri itu hanya 0,41, Trijaya 0,29, Jaya Oil 0,20, gitu seterusnya sampailah nanti ini. Untuk mencari composite weight, caranya itu kalau secara manual kita buka di sini,
weight-nya kita kalikan dengan hasil nilai per masing-masing supplier, ditambahkan terus dari harga, kualitas, spare part, waktu pengiriman dan diskon, totalin semua, dijumlahin, dapatlah hasilnya di sini. Samanya kayak Trijaya, kita kalikannya dengan weight-nya, weight kali ke nilai yang ada di Trijaya Motor Part. Jaya Oil sama aja juga seperti itu, sampai Surya juga sama seperti itu. Setelah nanti kita udah dapat hasilnya, kita bisa bakal tahu kita ambil nilai yang paling tinggi, dikarenakan nilai yang paling tinggi itu adalah nilai yang direkomendasikan ataupun supplier yang direkomendasikan memiliki nilai tertinggi dengan harga, kualitas, spare part, waktu pengiriman dan diskon itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bukan lebih tinggi ya sebenarnya, seperti ini kualitas spare part sebenarnya lebih tinggi Surya Motor, cuman dari segi harganya lebih bagus di Astra Motor Part. Jadi waktu pengiriman bagus di Astra Motor Part. Jadi ada beberapa hal yang memang ini sistem digunakan untuk mempertimbangkan untuk mengambil keputusan seperti ini. Secara garis besarnya sih seperti itu. Oke, mungkin cuman itu sih yang bisa saya jelasin, sedikit banyaknya saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kurang lebih sih pengisiannya seperti itu, sama kayak yang kriteria ngisinya sama nih. Ini yang ini kita pengisiannya kita dapat dari soal yang ini, harga lebih penting, Astra lebih penting, itu seperti itu. Seperti itu sih kurang lebih. Begitu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.